Halo rekan-rekan film investor. Konten ini saya buat untuk melanjutkan pembahasan pada video sebelumnya. Pada video sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan tentang bagaimana jika seseorang sebagai pekerja atau karyawan yang hanya bisa menyisihkan 1 juta atau 500 per bulan untuk investasi saham. Nah, pada video ini saya akan memberikan breakdown strategi investasi saham yang cocok untuk karyawan dengan alokasi dana 500 sampai dengan 1 juta per bulan. Prinsipnya masih tetap sama seperti pada video sebelumnya ya. Yang pertama itu, Anda harus perhatikan bahwa prioritas dana untuk kebutuhan pokok itu harus yang paling utama, sudah terpenuhi dahulu, baru kemudian Anda memikirkan untuk investasi saham. Investasi di pasar modal itu sampai dengan saat ini memang masih memberikan imbal hasil yang paling tinggi, tetapi sekaligus juga menyimpan risiko yang relatif besar. The more the risk, the more the return. Maka itu saya sangat menyarankan kita hanya menggunakan uang dingin untuk investasi di pasar modal. Nah, sebagai karyawan, kita tentunya harus menyisihkan pendapatan itu setiap bulannya. Kita alokasikan dulu untuk kebutuhan sehari-hari seperti makan minum, sandang, pangan, papan, dan juga kebutuhan untuk anak sekolah serta biaya kesehatan. Nah, baru sisanya digunakan atau dialokasikan untuk investasi saham. Yang kedua, kita juga harus melakukan diversifikasi investasi. Jangan memasukkan semua dana investasi kita hanya untuk membeli saham. Nah, di sini saya ada sedikit memberikan gambaran bagaimana cara kita mendiversifikasikan yang risikonya tinggi dan juga risiko yang relatif rendah. Risiko tinggi saya ambil contoh satu saham saja, itu kita bisa alokasikan 40%. Dan juga untuk yang risiko yang relatif rendah kita bisa alokasikan 60%, misalnya untuk obligasi retail negara, obligasi berharga negara, atau juga bisa kita tempatkan di emas ataupun properti dan deposito. Jadi pembagian 60-40 ini hanya sebagai referensi aja bagi Anda. Tapi bisa juga jika Anda yang berani mengambil risiko tinggi, maka Anda bisa membalikan 60 untuk saham dan 40% untuk investasi yang rendah risiko. Nah, kemudian langkah yang ketiga nah ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Kita screening saham berdasarkan sektor yang ini menurut saya yang berpotensi untuk naik panggung pada tahun 2023 ini. Antara lain sektor consumer, sektor keuangan, sektor properti, sektor komoditas, dan juga sektor-sektor lainnya. Nah, untuk sektor consumer kita alokasikan dana 30% dari total dana investasi saham. Lalu untuk sektor keuangan kita alokasikan 30%, sektor properti 15%, sektor komoditas ini secara khusus untuk batu bara dan juga yang terkait juga dengan emas, maksimal 10% dari dana kelolaan kita. Lalu untuk sektor lainnya ini ada beberapa alternatif yang bisa kita pilih atau kita bisa pilih 2 atau 1, itu terserah dari teman-teman. Seperti sini alternatifnya ada basic industri, ada retail, otomotif, teknologi, dan kesehatan. Nah, semua ini kita bisa bagi dalam 15% porsi dana dari total keseluruhan dan investasi saham. Oke, kita langsung saja ke contoh praktis yang benar-benar kita bisa praktekkan secara real. Di sini saya sudah memberikan contoh sekaligus dengan contoh sahamnya. Ingat sekali lagi, saham-saham yang saya tulis di sini, yang saya tunjukkan ini hanya contoh saja dan bukan merupakan rekomendasi saham. Nah, tadi kan saham consumer tadi kan 30% Nah, di sini misalnya kita pilih saham SIMP Pada saat video ini dibuat harganya 420. Nah, kita tadi karena 30%, jadi maksimal dari 1 juta itu 300.000 kan ya. Jadi kita maksimal itu 30% atau 300.000 dari total dana belanja kita untuk beli saham SIMP. Di sini saya tunjukkan kita hanya bisa beli 7 lot saja untuk 1 bulan ini. Ini untuk bulan yang pertama. Jadi 420 dikalikan 7 lot atau 700 lembar, maka dana yang kita gunakan untuk membeli SIMP ini sebesar 294.000. Ya, kurang lebih sekitar 29% dari total dana 1 juta ini. Nah, yang kedua misalnya BBTN ini contoh aja Harganya itu 1.315, kita kalikan dengan 2 lot, sekali lagi ini 30% kan tadi perbankan maksimalnya, jadi 300.000. Nah, di sini kita kalikan saja 2 lot sehingga tidak lewat dari 300.000, sehingga dana yang kita keluarkan untuk membeli saham BBTN ini sebesar 263.000 atau 26% dari total dana 1 juta ini. Lalu berikutnya Anda bisa lihat sendiri untuk properti ada GPRA, ini contoh saham batubara TB, dan juga saham untuk saham lainnya ini saya pilih salah satu saja di sektor basic industry, yaitu PBID, contoh
Nah itu harga sahamnya 1.550. Nah karena alokasinya itu 15%, jadi maksimal itu 1 juta, maksud saya maksimal 150.000 dari 1 juta 15%-nya. Nah di sini kita tidak usah terlalu kaku ya dengan presentasi yang ada ini. Kita sesuaikan saja yang mendekati, asalkan jangan melenceng terlalu jauh. Jadi di sini misalnya untuk 1 lot harga saham PBID itu kita mengeluarkan dana 155.000. Jadi agak lebih sedikit ya 1% menjadi 16% dari yang tadinya 15%. Nah untuk bulan pertama ini, jadi total dana investasi saham kita 294.000 ditambah 263.000 sampai ke bawah ini 155.000 ini, totalnya itu ada 930.200 rupiah. Nah kan tadi kita sudah alokasikan 1 juta ya, jadi 1 juta ini kita sudah transfer ke rekening dana investor kita, sehingga dana pada bulan pertama ini dana yang sudah dipakai itu sebesar 930 sekian ini. Nah sisanya itu kita jadikan sebagai cash. Jadi 69.800 ini kita jadikan sebagai cash di RDN. Nah nanti akan saya jelaskan pada berikutnya ya. Kita lanjut dulu ke bulan berikutnya ya. Nah pada bulan berikutnya kita sama. Kita tadi sudah mengalokasikan untuk pembelian SIMP ya setiap bulannya. Nah ini kita misalnya pada bulan berikutnya ini harganya 425 ya. Ini misalnya saya kayak contoh naik ya dari bulan sebelumnya yang 420. Jumlah lot yang kita beli sama 7 lot. Total dana yang kita keluarkan itu 297.500. Nah di sini untuk saham BBTN juga ini saya gambarkan kalau misalnya harganya turun ya dari tadinya 1.315. Pada bulan kedua pada saat kita mau beli itu turun menjadi 1.250. Nah kita putuskan untuk tetap sama ya 2 lot supaya jangan terlalu jauh dari alokasi dana 300.000 tadi. Jadi kita dana yang kita keluarkan itu 250.000. Nah untuk saham properti, batu bara, basic industri itu sama ya sahamnya GPRA, TB, PBID. Contoh ya ini contoh, sekali lagi contoh. Jadi untuk bulan yang kedua total dana yang kita keluarkan untuk membeli saham itu sejumlah 927.500. Oke itu dulu ya. Nah jadi saat ini kita sudah posisinya di bulan kedua nih. Nah sehingga pada posisi portofolio akhir kita di bulan kedua itu posisinya seperti ini. Untuk saham consumer good ya SIMP itu kita membelinya di average harga. Kan tadi kan kita beli di harga yang berbeda ya. Nah rata-rata harganya itu sebesar Rp422,5 per lembar saham. Total lot jumlah saham yang telah kita miliki ya di bulan kedua ini, di akhir bulan kedua itu, kita kan sudah membeli saham SIMP ini 2 bulan berturut-turut dengan jumlah lot yang sama ya, 7 lot. Jadi total sekarang kita memiliki 14 lot. Nah sehingga total dana investasi kita di SIMP pada bulan kedua itu sebesar 591.500. Dari 500 ribuan sekian ini itu kita hitung berdasarkan dari total dana investasi saham yang sebesar 1.857 itu jumlahnya porsinya itu 32%. Kan kita alokasikan 2 bulan itu berarti 2 juta ya, 1 juta per bulan sehingga 2 juta, tapi tidak kita hitung dari 2 jutanya, tapi kita hitung dari total dana murni yang kita belikan untuk investasi saham. Jadi alokasinya sampai dengan bulan kedua itu 32% untuk saham consumer good. Nah perhitungannya sama untuk saham-saham di sektor lainnya, BBTN, perbankan, GPRA, TB, batubara, PBID, basic industri sama ya. Nah masing-masing ini pada akhir bulan kedua itu mempunyai porsi yang berbeda-beda ya. Saham bank itu 28%, saham properti 15%, batubara 9% dan juga basic industri 16%. Jadi kita tidak usah terlalu kaku untuk mengikuti porsi yang telah kita tentukan sebelumnya. Yang penting tidak melenceng terlalu jauh, itu masih bisa ditoleransi. Nah oke, jadi seperti ini posisi portofolio kita di bulan yang kedua. Nah tadi kan total dana investasi kita harusnya kan 2 juta. Nah tapi dari 2 juta ini kita sudah habiskan untuk membeli saham itu sebesar 1.857.500. Nah sisanya itu sebesar 142.500 itu kita jadikan sebagai cadangan cash di RDN kita. Cadangan cash ini sangat penting sekali supaya nanti suatu waktu misalnya kalau ada saham yang turun drastis ya, itu kita anggap sebagai diskon. Dan saat harga saham itu didiskon, itulah saatnya kesempatan kita untuk melakukan average down. Sehingga kita bisa memiliki kesempatan untuk membeli saham dengan average yang lebih murah lagi. Jadi ini total sisa dana ini kita jadikan sebagai cash, cadangan cash di RDN. Kita diamkan saja sampai pada saatnya pasar akan memberikan kita kesempatan untuk mendapatkan saham yang lagi diskon.
Ya tentunya ini kita incer saham-saham yang telah kita beli ini ya, SIMP, BBTN, GPRA, TB dan juga PBID. Ini contoh ya. Oke, selanjutnya kita ke skenario yang kedua. Nah, tadi kan semuanya itu kelihatan lurus-lurus saja ya. Nah, bagaimana kalau kita maunya itu satu sektor itu ada 2 saham? Terus bagaimana kalau misalnya kita tadi alokasikan di sektor keuangan itu kan 300.000. Tetapi yang kita incar itu misalnya harga sahamnya itu lebih daripada 300.000. Contoh ini kan BBNI. Nah, BBNI ini kan harganya Rp9.025 per lembar saham. Untuk membeli saham BBNI kita membutuhkan uang sekitar 900.000 sekian. Nah, padahal alokasi dana kita 300. Nah, ini untuk skenario kedua ini, itulah yang saya ingin gambarkan bagaimana kita mengalokasikan dana kita untuk hal-hal seperti itu. Nah, Anda perhatikan ya, di sini kan misalnya saham konsumer ini ada 2 ya. Ini contoh, sekali lagi contoh ya, ada CPRO dan juga Java. Nah, ini sebaiknya kita pilih salah satu aja. Jadi untuk yang Java pada bulan pertama ini kita nggak usah masuk dulu, kita masuknya ke CPRO. Misalnya harga saat video ini dibuat itu Rp54 per lembar saham, kan alokasikannya dana kan 300.000 untuk sektor konsumer, jadi kita maksimal beli 60 lot aja. Memang di sini ada sekitar kelebihan 24.000 ya, tapi ya itu bisa dapat ditoleransi karena tidak terlalu jauh. Jadi total dana yang kita butuhkan 324.000 sekian. Nah, untuk sektor keuangan kita tetap aja alokasikan 300.000, tapi kita tidak membeli sahamnya dulu karena memang belum cukup uangnya. Tapi itu kita sisihkan di RDN saja. Nah, berikutnya seperti yang lainnya, seperti pada contoh yang skenario pertama tadi, sektor properti sama komoditas dan juga sektor lainnya. Nah, pada bulan yang kedua, contoh misalnya tadi kan kita sudah di bulan pertama kita sudah masuk di CPRO. Nah, ini kebetulan di bulan kedua saham Java ini lagi turun harga. Dari yang tadinya 1.300-an sekian, sekarang turun jadi 1.280. Di samping itu juga kita juga ingin masuk ke saham konsumer yang kedua kan, dialokasikan untuk yang kedua pada bulan kedua ini, jadi kita masukkan ke Java. Kita beli 2 lot, itu tadi ya untuk memenuhi kuota 30% untuk saham konsumer dari 1 juta, sehingga kita maksimal beli 300.000. Nah, di sini dana yang kita keluarkan itu 256.000. Oke, nah untuk sektor keuangan itu kan misalnya pada bulan kedua ini harganya turun menjadi 9.000 ya. Tadi kan Rp9.025 pada bulan pertama. Nah, tetap saja kita masih belum bisa membelinya karena sampai dengan saat bulan kedua itu dana yang kita gunakan untuk dana yang kita miliki sekarang untuk sektor keuangan itu baru sebesar 600.000 saja. Jadi kurang 300.000 lagi untuk mencapai 900.000. Nah, kita skip dulu aja. Kita sisihkan itu di RDN. Nah, untuk sektor properti sama, kita rutin kita beli lagi. GPRA 14 lot. Lalu untuk komoditas TB kita juga beli lagi di bulan kedua ini. Lalu sektor lainnya juga kita rutin ya, kita beli PBID. Jadi kita konsisten untuk sektor lainnya. Nah, untuk bulan yang ketiga, ini kali ini untuk sektor konsumer kita alokasikan untuk CPRO saja. Karena kebetulan harganya turun ya dari 54 tadi. Nah, kita di bulan yang ketiga ini kebetulan harganya turun menjadi 53. Jadi kita beli sama jumlah lotnya 60 lot. Total dana yang kita keluarkan itu 318. Nah, karena kita sudah memilih yang CPRO, maka Java kita skip dulu untuk bulan yang ketiga ini. Untuk sektor keuangan, ini kebetulan ini saya kasih gambaran misalnya pada bulan ketiga itu harga sahamnya turun dari yang 9.000 menjadi 8.500. Nah, kebetulan juga di saat yang bersamaan pada bulan ketiga, total dana yang sudah kita simpan dari bulan pertama 300.000, bulan kedua 300.000, dan bulan ketiga 300.000, jadi sudah genap 900.000. Jadi sudah pas uang kita untuk membeli sektor keuangan yang kita bidik, yaitu saham BBNI. Nah, kebetulan di sini harganya turun, jadi kita hanya mengeluarkan bukan 900.000, tapi 850.000 saja untuk 1 lot atau 100 lembar saham. Nah, untuk sektor lainnya masih tetap konsisten ya, kita masuk juga. Untuk bulan yang ketiga ini GPRA itu 14 lot, lalu TB. Ini saya ilustrasikan untuk harga sektor properti. Harga saham GPRA, TB, dan PBID ini dalam 3 bulan itu sama ya, nggak bergerak ya. Jadi saya kasih gambarannya seperti itu supaya gampang nanti gampang juga saya jelaskannya gitu loh di akhir nanti. Oke, jadi sampai dengan posisi akhir bulan ketiga itu portofolio kita itu posisinya seperti ini ya. Jadi kan di saham sektor konsumer kita ada 2 ya, Java sama CPRO. Nah, tadi kan Java itu kita masuk 1 kali di bulan kedua. Dan CPRO kita masuk 2 kali ya, di bulan pertama dan juga bulan ketiga. Sehingga kita bisa jumlahkan untuk sektor konsumer itu totalnya itu 256 ditambah 642.000.
Jadi total jumlah dari kedua saham ini di akhir bulan ketiga itu kita bandingkan untuk memperoleh presentasinya atau porsinya itu dengan total dana investasi saham sebesar 2.867.600. Jadi porsinya untuk saham konsumer itu 32% sampai dengan bulan ketiga untuk dua saham ini, yaitu Java dan juga CPRO. Nah, BBNI setelah di bulan ketiga kita berhasil untuk masuk karena budgetnya sudah pas. Nah, ini 850.000 itu ternyata pas ya, 30% dari total dana investasi saham kita, 2.867.000 sekian. Nah, untuk berikutnya saham properti GPRA kita masuk terus ya selama 3 bulan berturut-turut. Jadi total lotnya kita miliki sampai dengan bulan ketiga itu 42 lot. Di harga rata-rata Rp98 per lembar saham. Jadi total dananya sekarang di bulan ketiga itu 411.600. Nah, ini porsinya 14% dari total dana investasi saham. Berikutnya TB juga sama ya, 3 lot karena masing-masing 1 bulan itu kita membeli 1 lot setiap bulan, sehingga pada bulan ketiga kita memiliki 3 lot. Nah, 3 lot ini senilai 243.000. Angka ini 8% dari total dana investasi saham secara keseluruhan. Berikutnya itu untuk basic industri PBID, kita beli dengan average harga 1.550, kita kalikan 3 lot, ini sama juga ya, kita beli 1 bulan 1 lot, sehingga pada bulan ketiga kita memiliki 3 lot, sehingga dana yang kita keluarkan atau kita sudah investasikan untuk PBID itu 465.000. Nah, porsinya itu 16%, lebih 1% ya nggak apa-apa ya. Jadi kita nggak usah terlalu kaku dengan presentasinya, yang penting tidak terlalu melenceng terlalu jauh. Nah, seperti inilah gambaran serta ilustrasi nyata yang bisa Anda praktekkan untuk investasi saham di tahun 2023 ini dengan tujuan agar bisa mendiversifikasikan risiko ya pada beberapa sektor yang berpotensi naik panggung pada tahun 2023 ini. Nah, tidak lupa saya ingin tetap konsisten mengingatkan untuk langkah yang kelima, Anda harus konsisten membeli saham yang berfundamental bagus dan juga valuasinya murah. Saya ulang lagi, saya akui bahwa pedoman ini belum tentu menghindarkan Anda pada penurunan harga saham. Karena mau Anda beli saham yang bagus atau saham yang jelek, sama-sama punya risiko ya turun yang sama saja. Jadi saham itu bisa turun dan juga bisa naik. Tapi di sini yang saya mau mengajak Anda, setidaknya jika Anda memilih saham yang berfundamental bagus dan juga valuasinya murah, setidaknya menghindarkan Anda pada fluktuasi harga saham yang terlalu amat tinggi, serta Anda bisa juga menghindar dari saham-saham yang berpotensi digoreng, dan juga Anda bisa menghindar dari saham-saham yang menjadikan Anda itu korban cuci piring, pemegang saham, pemegang kepentingan di perusahaan, dan juga big player di pasar modal. Dan yang paling terakhir, setidaknya jika Anda membeli fundamental atau saham yang berfundamental bagus dan valuasi yang murah itu, setidaknya Anda mempunyai dasar yang rasional, yang sehat dalam berinvestasi saham. Pada akhirnya saya hanya ingin mengingatkan bahwa waktu akan menjawab semuanya. Saham berfundamental bagus dan valuasinya murah akan memberikan kita cuan yang sehat dan terarah. Investasi itu memang seharusnya goalnya itu membuat kita sejahtera dan lebih menikmati hidup ini. Sekian dulu informasi kali ini. Salam Value Investor.